Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim uji kompetensi kepala sekolah tahun 2020. Marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan panjang umur, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, berhubungan dengan adanya tugas uji kompetensi kepala sekolah tentang best practice, maka saat ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang best practice saya. Mengapa saya mengangkat judul mewujudkan tujuan sekolah dengan menciptakan prasarana yang memadai melalui kebersamaan komite dan wali murid menuju sekolah yang berprestasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Suminem SPD MPD, NIP 1967 0309 1988 10202. Kemudian tempat dan tanggal lahir, saya lahir di Klaten pada tanggal 9 Maret tahun 1967. Pangkat dan golongan yaitu pembina tingkat 1 4B. Kemudian unit kerja yaitu di SD Negeri 1 Ketangirjo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Saya diangkat menjadi kepala sekolah yang pertama kali, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 2009 di SD Ketangirjo 3, yang mana SD Ketangirjo 3 itu letaknya adalah berdampingan satu halaman dengan SD Ketangirjo 1. 4 tahun kemudian saya mendapatkan mutasi, yaitu ke SD 1 Sumur Gede. Setelah itu 2,5 tahun kemudian saya mendapatkan mutasi di SD 1 Ketangirjo, yang mana untuk SD 1 Ketangirjo tadi letaknya berdampingan dengan SD 3 Ketangirjo. Pada saat itu kepala sekolahnya SD 1 Ketangirjo Purna. Maka dari itu cukup untuk perkenalan saya. Akan kita lanjutkan latar belakang best practice saya. Pada situasi saat itu prasarana di SD 1 Ketangirjo sangatlah minim, khususnya wajah di halaman sekolah atau wajah sekolah, yang mana pada saat itu papan nama sudah rusak berat sekali. Kemudian belum ada gapura, taman juga belum tertata, kemudian tempat cuci tangan belum ada, pintu gerbang juga belum ada, sedangkan halaman ini juga sangat minim sekali karena keadaannya sangat memprihatinkan. Pada saat hujan turun itu becek dan banjir, banyak air-air yang menggenang di halaman sekolah. Saya masuk di SD 1 Ketangirjo, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2015. Pada saat itu keadaan SD 3 Ketangirjo siswanya sangat menurun sekali, tinggal 60 siswa, sehingga mendapatkan SK regrouping dari kabupaten.
yang mana setelah itu pada tanggal 16 Juni 2016 SD 3 Ketangirrejo diregrouping menjadi satu di SD 1 Ketangirrejo dengan jumlah guru setelah diregrouping itu 18, PNS-nya 7, kepala sekolah dan 6 guru kelas dan guru agama. Kemudian 10 guru wiyata bakti dan yang satu adalah PTT, yaitu penjaga tidak tetap. Jumlah siswanya pada saat itu yaitu 236 siswa. Dengan melihat situasi prasarana yang sangat minim itu, maka menjadi tantangan bagi saya untuk mewujudkan prasarana yang lebih memadai. Selanjutnya penjelasan tentang pelaksanaan pembangunan prasarana. Pada tahun 2016 mulailah saya membuat program bersama dengan komite, kemudian wali murid dan juga para dewan guru, yaitu untuk papan nama dan gayapura. Sumbangan wali murid pada saat itu yaitu tahun 2016 sudah terkumpul sejumlah 30 juta. Dan pada saat itu saya serahkan kepada komite untuk melaksanakannya sehingga dapat terwujud dengan baik. Program yang selanjutnya yaitu pada tahun 2017 yaitu program pengerasan halaman dengan menggunakan padas dan pasir. Yang selanjutnya yaitu membuat taman sebanyak 10 blok dengan sumbangan dari wali murid yaitu 10 juta. Kemudian juga menjual jati dari kebun yang mana pada saat itu SD saya itu mendapatkan musibah yaitu angin puting beliung sehingga pohon jati yang ada di kebun itu banyak yang roboh. Dengan memanfaatkan pohon jati itu saya jual, kemudian saya gunakan untuk tambah membangun taman sebanyak 10 blok. Kemudian pelaksanaan pembangunan taman pada tahun 2018 ini juga sudah terkumpul 15 juta dan dapat terwujud dengan baik. Dilanjutkan untuk program yang selanjutnya yaitu tahun 2018 ini program saya yaitu membuat tempat cuci tangan dengan dana sumbangan dari wali murid sebanyak 15 juta sehingga terwujud dengan baik dan lancar. Yang terakhir yaitu tahun 2019 dan 20 yaitu program pavingisasi, karena untuk SD 1 Ketangirrejo itu halamannya sangat luas, maka membutuhkan dana yang sangat banyak. Untuk itu saya programkan dengan secara bertahap, karena kalau sekali mungkin untuk wali murid keberatan dana yang saya mintai untuk sumbangan terlalu banyak. Akhirnya pada tahun 2019 dan 2020 terrealisasi bantuan pavingisasi yang dilaksanakan oleh komite, yaitu pada saat itu baru setengah halaman, masih kurang separuh lagi karena dana yang belum ada. Dan pada tahun 2020 ini adalah ada musibah corona, maka terpaksa untuk bantuan saya pending terlebih dahulu dan besok akan saya lanjutkan apabila telah usai corona. Semoga cepat berlalu dan kita akan diberi kesehatan, keselamatan dan panjang umur untuk selanjutnya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Pada tahun 2018 alhamdulillah SD 1 Ketangirrejo mendapatkan bantuan dari kementerian, yaitu berupa musola
kemudian kantin sehat, dan laboratorium IPA. Dengan bantuan itu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena dengan bantuan itu dapat menambah kelengkapan prasarana yang ada di SD Ketangi Rejo. Dengan terwujudnya prasarana ini, ternyata dapat meningkatkan prestasi siswa yang ada di SD Ketangi Rejo, yaitu dengan bukti banyaknya kejuaraan yang telah diraih siswa-siswa di SD Ketangi Rejo, yaitu dari hasil lomba-lomba Popda, kemudian lomba-lomba MAPSI, FLS2N. Untuk SD Ketangi Rejo, tahun 18, 19, dan 20 mendapatkan juara ataupun piagam atau piala sebanyak 25 piagam. Sedangkan apabila dimulai dari saya menjadi kepala sekolah tahun 2015 sampai 20 ini, ada 50 lebih piala yang diraih siswa-siswi saya di SD Ketangi Rejo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan best practice yang saya buat ini bisa menjadikan inspirasi dan motivasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah SD yang lainnya. Saya sebagai manusia biasa masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.